Waktu awal-awal saya sebulan cuma dapat 6.500, cuma dapat 10.000 gitu. Menyedihkan sekali kan. Lebih banyak kan penghasilan pengemis atau tukang parkir daripada jadi YouTuber kalau masih awal-awal ya. Dengan lolos monetisasi itu bukan berarti kamu sudah sukses, belum. Perjalanannya sangat panjang sekali dan melelahkan. Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toro. Sejak lolos monetisasi Oktober 2020, channel Jiban Toro akhirnya gajian di bulan Maret 2022. Perlu waktu 1 tahun 8 bulan baru bisa gajian Rp 1,4 juta rupiah. Kini menjelang akhir tahun 2022, ada sedikit peningkatan nih masa gajiannya. Mungkin nggak selama tahun lalu. Mudah-mudahan nggak sampai setahun bisa gajian untuk periode kedua ini. Kira-kira untuk update terbaru Desember 2022, berapa sih pendapatan dari YouTube Jiban Toro? Pada akhir tahun Desember 2022 ini, YouTube Jiban Toro sudah mencapai 3.000-an subscriber. Setahun ini rata-rata pemasukan dari channel Jiban Toro itu kisaran antara 120.000 hingga yang titik terendah sekarang 90.000. Karena dengar kabar bahwa penghasilan dari YouTube berkurang karena menjelang masa resesi ini. Hampir setahun ini channel Jiban Toro sudah 233.000 kali ditonton dengan jumlah jam tayang mencapai 9.600 jam tayang. Ini adalah tampilan dari Google AdSense Jiban Toro. Sejak Maret 2022 sampai Desember 2022, 9 bulan sudah mencapai 1.112.735. Jadi butuh 1.300.000 untuk uang AdSense bisa dicairkan masuk ke rekening saya. Kalau melihat pendapatan saya sekitar 90.000 sampai 100-an ribu rupiah per bulan, maka perkiraan saya mungkin bulan Maret tahun depan 2023 saya bisa gajian yang kedua kalinya dari YouTube. Kalau gajian pertama saya di YouTube itu butuh waktu 1 tahun 8 bulan. Sekarang jadi agak mendingan, butuh waktu 1 tahun. Bisa dilihat di YouTube studio saya bahwa yang paling rame itu konten tentang ular ya. Padahal itu udah berapa tahun saya buat tapi itu masih tetap rame. Video saya tentang cara menghindari dan mengusir ular dari rumah. Padahal channel saya lebih ke arah musik ya, ke industri musik. Jadi itu nggak terlalu berpengaruh ya. Walaupun saya ngebahas tentang agregator musik, tapi penonton terbanyak itu ya datangnya malah dari konten-konten saya yang beragam. Yang nomor 2 ada jalan-jalan ke rumahnya Ahmad Dhani, itu menduduki posisi kedua. Itu belum ada setahun konten videonya. Terus tutorial saya membuat studio kedap suara, itu masuk ke urutan ketiga ya. Hingga di urutan ke-10 saya membahas tentang HP smartphone yang bisa video bokeh ya, video blur. Dan inilah konten-konten saya yang dari urutan terbanyak hingga yang paling sedikit penontonnya. Untuk video teratas saya sepanjang masa ya, masih dipegang oleh satu video yang membuat channel saya dimonetisasi mencapai 92.000 penayangan. Video klipnya Umi LP Sukaisih. Nah, itu tadi konten-konten saya yang paling banyak sepanjang masa. Jadi sejauh ini saya YouTubean, orang-orang yang menonton YouTube saya banyakan berasal dari penelusuran di YouTube. Ada juga dari rekomendasi video, misalnya mereka nonton video apa. Ada juga dari menggunakan fitur jelajah, ada juga fitur YouTube lainnya, ada yang langsung ke halaman channel. Kemudian kalau berdasarkan gender, maka yang menonton video saya lebih banyak laki-laki ya. Kalau dari umur, penonton terbanyak berusia antara 25 sampai 34 tahun. Kota terbanyak yang nonton channel Jiban Toro berasal dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan kota asal saya Bandar Lampung berada di urutan 10 kali ini ya. Kemudian kalau dari negara, penonton terbanyak ya berasal dari Indonesia, nomor 2 dari Malaysia. Bahkan dari Amerika Serikat ada juga yang nonton ya. Jadi channel YouTube Jiban Toro ini awalnya saya buat itu tahun 2013 karena saya ngelihat banyak hal-hal yang viral ya di tahun 2013 karena YouTube waktu itu kan masih platform baru. Jadi saya pengen juga membuat lagu saya viral gitu. Dan ternyata tidak semudah itu ya. Begitu saya ngupload lagu ciptaan yang nonton cuma 5 orang. Hingga di tahun 2019 saya ketemu kawan satu kerjaan, dia lagi pengen buat YouTube, padahal ngedit video aja masih belajar.
Dan konten dia adalah konten reuploader anime. Orang masih belajar aja kayak gini semangat banget YouTubean. Masa saya yang udah punya pengalaman editing video malas-malasan YouTube. Akhirnya gara-gara pacu teman itu akhirnya saya kembali lagi rajin upload di channel Jibantoro. Kali ini saya fokus ya minggu minimal 1 video saya upload. Saya juga mempelajari tentang YouTube ya, tentang SEO. Kan banyak tutorial-tutorial tentang YouTube ya di internet. Jadi karena tidak ada hal yang menjual dari saya, orang-orang tidak berminat juga dengan lagu ciptaan saya. Jadi konten yang saya buat tuh ya konten-konten yang berisi hal-hal yang viral atau yang berhubungan dengan artis. Ya tujuannya untuk mengumpulkan subscriber dan penonton. Jadi channelnya itu ya entertainment lah istilahnya. Campur-campur. Nah, jadi untuk sukses di YouTube itu kita harus membutuhkan satu video atau beberapa video yang memiliki efek bola salju. Nah, kita tahu kan bola salju itu kalau menggelinding ya, dari kecil-kecil lama-lama menjadi besar dan tidak terkontrol. Nah, seperti itulah. Akhirnya saya mendapatkan satu video yang saya pikir itu keajaiban ya. Kalau nggak ada video itu ya mungkin Jibantoro nggak akan rajin upload video ya. Jadi nggak ada gitu Jibantoro. Dari video itu jam tayang saya langsung melesat sampai 4.000 jam tayang dan subscriber saya juga melesat ya. Hingga saya bisa lolos monetisasi. Jeleknya mereka tertarik dengan lagunya LP Sukaisih itu. Dengan konten itu bukan karena konten asli dari saya ya. Dari monetisasi itu saya mulai mau serius dengan satu konten gitu. Tapi susah. Karena orang udah cenderung ngikutin saya karena lagunya LP Sukaisih tersebut. Kalau kamu biasa aja maka ya buatlah konten yang bermanfaat. Itu akan mendatangkan penonton ya, misalnya seperti tutorial atau tentang gadget atau tentang hobi dan lain-lain. Walau nggak bisa membuat konten yang bermanfaat, setidaknya bikin konten yang menarik atau menghibur ya, misalnya seperti prank atau drama, komedi, horor seputar artis, bahas-bahas hal yang viral. Untuk YouTuber musik dengan konten original memang susah untuk berkembang karena orang tidak peduli padamu. Kamu bukan selebriti terkenal, kontenmu tidak dibutuhkan orang, kecuali kamu punya nilai tambah. Nilai tambah di sini adalah sebuah unsur yang menarik. Misalnya, kamu musisi atau penyanyi yang bersuara bagus, keren, cantik, seksi, ganteng. Tentu itu akan menarik penonton ya. Nah, nilai tambah yang lain adalah mungkin kamu sebaiknya bawain lagu-lagu cover. Kalau kamu bisa membawakan lagu-lagu cover dengan baik, itu akan menarik banyak penonton. Karena lagu-lagu cover lebih diterima ya, karena sudah populer duluan ya. Namun menjadi YouTuber konten cover ini ya ada efek samping nggak baik juga. Misalnya penghasilannya nggak banyak ya karena banyak kena klaim royalti, kena klaim copyright ya. Kemudian ya waktu hanya habis untuk membuat cover lagu. Kapan buat karya original? Kemudian kalau udah buat karya original penontonnya sepi karena lebih suka ngelihat kamu mengcover. Jadi itulah dilemanya menjadi YouTuber cover musik ya, cover lagu itu. Mungkin jalan tengahnya ya 50% lagu sendiri, 50% mengcover. Pilih YouTuber atau musisi. Nah, ini juga menjadi sebuah dilema. Menjadi YouTuber yang tanpa tim, yang hobi bermusik, sebenarnya itu dilema. Apalagi kalau kita sambil kerja. Seminggu sekali minimal dikejar setoran buat satu konten video jika channel ingin berkembang. Sementara untuk produksi musik itu membutuhkan waktu berhari-hari. Kalau nggak pandai memanage waktu, kita bisa terjebak hanya sebagai YouTuber yang hanya membuat konten saja untuk menyenangkan penonton. Atau sebaliknya, kita fokus bermusik, membuat lagu, tapi channel kita malah nggak berkembang, nggak ada penontonnya. Pada mulanya karena saya ingin mengumpulkan subscriber, tapi subscriber yang saya dapat itu rata-rata karena ingin tahu tentang industri musik atau agregator musik. Ini melenceng dari tujuan awal saya ngebuat channel ini, yaitu untuk mempublikasikan lagu ciptaan sendiri. Melihat hasil yang kurang memuaskan dari YouTube, yang hanya dapat 1,4 selama 2 tahun YouTubean, maka saya akan lebih fokus aja lah ke produksi musik, ke publikasi lagu ciptaan ya, nggak peduli mau penonton rame atau enggak ya, penghasilannya juga ya kayak gitu aja paling ya. Jadi selain itu juga karena konten tutorial tuh terlalu lelah ya, menyita waktu. Saya harus membuat konsep, menyusun bahan, kemudian edit narasi. Kadang-kadang omongan saya ini berantakan, ngeditnya bisa sampai 10 jam. Melihat fakta kemarin, gajian hampir 2 tahun sekali ya, lebih baik santai aja lah di YouTube ini.